Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yayasan Cahaya Guru melaksanakan program-program peningkatan wawasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dengan membuka ruang-ruang perjumpaan, workshop, forum grup diskusi, apresiasi seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, semua kegiatan tersebut kami rangkum dalam program Sekolah Guru Kebinekaan. Dalam Sekolah Guru Kebinekaan, terdapat kegiatan kunjungan rumah ibadah. Para guru dapat melihat, merasakan, dan berdiskusi langsung terkait simbol-simbol rumah ibadah, tradisi, ritual, dan budaya agama-agama dan kepercayaan secara langsung. Kunjungan ini bertujuan supaya para guru dapat merasakan langsung keragaman yang ada di sekitar kita dan menjadi media berdiskusi secara langsung untuk mengurai asumsi dan prasangka di sekitar kita. Harapan utamanya adalah para guru dapat mewujudkan nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan di ruang kelas bersama murid-murid kita. Hai Mas Husin, Mbak Indah, Ovi. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Baik, silakan teman-teman memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Nurlela. Saya alumni Sekolah Guru Kebinekaan 2016. Saya mengajar di SDN Rawajati 06. Saya asal dari Jakarta. Halo, saya Indah Manurung. Saya dari Sumatera Utara, alumni SGK tahun 2017. Saya mengajar Bahasa Indonesia di Penabur Sekandari Tanjung Duren. Saya Hufni Pinastafuli, saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajar matematik di Sekolah Bina Nusantara. Saya adalah anggota SGK tahun 2017. Terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan agama dan kepercayaan yang sungguh beragam. Adanya sekat-sekat prasangka rawan menimbulkan sikap intoleransi dalam keberagaman. Intoleransi dapat pula timbul di dalam kelompok yang sama dengan menebar fitnah dan ujaran kebencian. Lantas, dapatkah sekat-sekat prasangka itu kita hilangkan? Bagaimana kesan teman-teman ketika mengikuti kunjungan rumah ibadah? Apa yang teman-teman rasakan? Dari 4 tempat ibadah yang berbeda itu, bagi saya yang paling berkesan saat kita ketemu Bante. Itu yang paling berkesan buat saya karena memang pengalaman pertama juga ngomong bicara dekat gitu dengan Bante. Terus kita kan ngobrolin tentang kasus Rohingya ya saat itu. Dan di situ saya semakin menyadari bahwa memang intoleransi itu nggak hanya dari satu agama atau satu suku, semua orang berpotensi untuk intoleran gitu. Jadi semakin menarik ke diri sendiri, terus bercermin juga saat dulu di daerah gitu. Iya ya, saya juga pernah jadi pelaku intoleran itu sendiri gitu. Oke. Kalau saya sih dari keempat tempat ibadah itu memberikan kesan bagi saya tersendiri karena secara pribadi, kalau saya sendiri tidak mungkin bisa masuk ke tempat-tempat ibadah seperti itu. Karena pasti orang bertanya-tanya kenapa dia ke sini. Itu yang saya pikirkan. Lalu yang kedua, merasa bahwa diri saya nggak pantas untuk berada di sana. Apalagi nanti dengan fisik Indonesia Timur, terus masuk di Masjid Istiqlal, itu pasti sesuatu yang mau ngapain dia di kesini gitu. Jadi udah dari diri sendiri udah insecure. Lalu hal yang kedua yang saya dapatkan adalah ketika berada di vihara. Lalu Bante bilang seperti ini, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan menyakiti semua sesama ciptaan Tuhan adalah hal yang baik. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya orang yang salah mempergunakan agama itu untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau bercermin dari latar belakang saya berasal dari daerah yang homogen, di mana di daerah saya hanya Kristen, Protestan, dan Katolik. Jadi di sana kami mempunyai pendapat bahwa agama yang di luar daripada dua agama ini adalah agama yang tidak mengajarkan kebenaran, kebaikan seperti itu. Oke, Bu Ella? Semua tempat ibadah yang saya kunjungi itu semuanya berkesan. Pertama kali saya mengunjungi katedral, itu agak canggung sebenarnya.
kenapa orang berhijab bisa masuk ke gereja, dan di sana kemarin kita ke sana ada yang lagi beribadah kalau nggak salah. Di situ pun saya sedikit walaupun agak dilihat karena bareng-bareng sama Yayasan Cahaya, guru sekolah guru kebinekaan, rasa itu hilang. Saya lebih nyaman mendapatkan banyak pengetahuan, yaitu baru tahu bahwa di katedral itu ada museum. Itu saya baru tahu kunjungan sama museum. Yang kedua, ke Istiqlal. Walaupun saya pernah ke Istiqlal hanya numpang sholat, jujur numpang sholat, nggak pernah berkeliling. Itu yang keliling ke bawah tuh ternyata ada sekolah, ada yayasan, dan satu yang lagi itu berkesempatan foto dengan beduk yang besar. Itu saya juga nggak pernah lakukan. Yang dilakukan hanya numpang sholat. Baik, menurut teman-teman kondisi kebinekaan saat ini tuh seperti apa? Oke, kalau bagi saya, walaupun masih ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan memanfaatkan perbedaan dan kebinekaan yang ada di Indonesia sebagai sarana untuk kepentingannya sendiri, tetapi saya secara pribadi percaya bahwa dengan adanya lembaga atau komunitas seperti Yayasan Cahaya Guru dan juga Sekolah Kebinekaan, maka akan makin banyak orang yang memiliki pemahaman yang sama seperti guru-guru yang ada di SGK. Dan dengan hal seperti ini dan juga guru yang adalah penggerak pendidikan di Indonesia dilibatkan secara langsung, maka dengan sendirinya kebinekaan itu akan, rasa toleransi itu akan disemaikan di bangsa kita ini, seperti itu. Kalau saya sih memandang tentang keragaman ini, kebinekaan, mungkin ini juga tentang kasus intoleransi ini udah ada banyak ya sejak dulu, cuma memang sekarang seiring dengan adanya media, terus pengguna media sosial semakin banyak gitu, jadi kesannya ini intoleransi ini kayak bermunculan banyak nih, hebat, terus semakin membiak gitu kan. Kalau saya sih memandangnya dengan adanya media sekarang gitu, apalagi yang paling membekas di hati saya itu waktu Pilgub Jakarta ya. Tapi syukurnya dengan adanya itu kebinekaan itu jadi sebuah tantangan juga gitu. Hadirlah komunitas-komunitas yang justru lebih memberi perhatian lagi kepada Pancasila, kepada kebinekaan. Ya contohnya aja Sekolah Guru Kebinekaan yang dirancang khusus oleh Cahaya Guru. Saya yakin itu semua bertolak dari sana, bahwa kita memang peduli akan ini kan sebuah kekayaan ya, kebinekaan kita ini gitu, bineka banget. Menurut saya dari ketidakpahaman keberagamaan dan kebinekaan di sini yang menyebabkan intoleransi, cara pandang dan pola pikir yang positif sebagai menjadi lingkungan biar menerima tentang toleransi. Kita berpandangan negatif, stigma dan pelabelan terhadap kelompok lain gitu ya. Sekarang bagaimana menurut teman-teman tantangan mengajarkan nilai-nilai keragaman di sekolah? Dari saya adalah selain dari lingkup keluarga yaitu orang tua, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah yaitu rekan guru dan kepala sekolah, itu ada keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengajarkan pendidikan keberagaman agama secara kontekstual atau secara langsung. Sementara untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut butuh usaha. Dibutuhkan usaha dari semua pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan ya. Semuanya. Baik, kalau menurut Mbak Ida? Selama saya ngajar 5 tahun di tempat yang sekarang ya, saya belum melihat ombak yang begitu besar tentang tantangan mengajarkan ini. Tapi pada beberapa kesempatan kami berdiskusi di kelas, itu muncul statement dari beberapa anak bahwa dia memang takut dengan agama tertentu atau suku tertentu, seperti pendapat Mbak Ella tadi ya. Ternyata pemahaman mereka tentang keberagaman itu belum begitu mantap lah. Jadi saya yang menjadi tantangan bagi saya untuk mengajarkan itu mungkin ya tempat di mana anak itu hidup, baik hidupnya di rumah atau di dunia maya sekalipun. Boleh diceritakan nggak kenapa tadi murid-murid bilang mengalami ketakutan? Mereka ada yang cerita tentang kasus 98 yang dialamin keluarganya seperti itu ya. Jadi ada trauma ya dari murid-murid ini terkait kejadian-kejadian di masa silam, sehingga mereka merasa takut berjumpa dengan orang yang berbeda. Iya, makanya masuk ke sekolah yang homogen gitu ya. Jadi memang tantangan
besar tadi tuh nggak terlihat. Makanya ini jadi kayak kesempatan bagus juga mungkin bagi saya untuk membawa mereka langsung ke kenalan sama orang-orang yang berbeda dengan mereka. Baik, terima kasih Bu Indah. Selanjutnya Mas Opit. Kita sepakat bahwa seorang pribadi itu tidak hidup dengan sendirinya. Jadi ada lingkungan di mana anak atau seseorang itu dibentuk. Jadi yang pertama adalah lingkungan keluarga. Walaupun di sekolah sudah diajarkan tentang keberagaman, menghargai sesama, perbedaan yang ada. Tetapi kalau di rumah bahkan masih ada orang tua yang selalu mengajarkan kepada anaknya bahwa kamu tidak boleh berteman sama anak dari suku ini atau anak dengan latar belakang agama ini. Karena itu berpengaruh kepada pribadi kamu. Jadi dari rumah saja sudah diajarkan tentang intoleran. Terakhir nih ya, bagaimana teman-teman mengajarkan nilai-nilai toleransi bersama siswa-siswi di sekolah? Bu Ella? Untuk mengajarkan itu melalui simulasi kunjungan rumah ibadah yang saya sudah lakukan di kelas, yaitu bagaimana simulasi kunjungan rumah ibadah itu saya hanya butuh gambar. Ini ada gambar 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu dan dibantu dengan kalender bekas ini, sehingga pembelajaran yang secara kontekstual itu lebih menyenangkan buat anak-anak kelas 1, sehingga dia bisa lebih menangkap pelajaran dengan baik. Saya percaya pada kekuatan konten. Gitu. Contoh nih, sekarang saya lagi suruh anak-anak untuk membuat proyek pembelajaran yang membuat YouTube gitu ya, dari hasil bacaan, membaca biografi seri Tempo. Kalau yang sekarang itu kita bicara tentang Hatta. Jadi itu nanti kita akan diskusi, dan dari sana saya yakin tentang nasionalisme, bagaimana menjadi seorang yang Indonesia akan hadir di sana. Gitu. Jadi mengajarkan nilai-nilai toleransinya, membaca buku, lalu kemudian mendiskusikan secara terbuka. Oke, memperkuat kesadaran kolektif soal kebangsaan ya. Iya. Ya. Kalau Mas Opin? Oke, kalau bagi saya memang saya mengajar matematika di sekolah. Kelihatannya sangat sulit untuk bisa memasukkan nilai keberagaman, kebinekaan di dalam pelajaran matematika. Tetapi ada kesempatan-kesempatan di dalam kelas yang selalu saya manfaatkan untuk berdiskusi bersama anak didik mengajarkan tentang keberagaman di Indonesia. Karena memang latar belakang murid saya mayoritas beragama yang sama dan juga latar belakang etnis yang sama. Jadi ketika mereka mendengar sesuatu yang di luar daripada mereka, itu bahkan dijadikan sebagai bahan candaan di dalam kelas. Contoh paling sederhana adalah karena mereka beragama lain, ketika mendengar kata haleluya, seperti itu. Dan mereka, haleluya itu apa sih? Jadi dijadikan candaan di dalam kelas. Nah, saya sebagai guru beruntungnya, walaupun saya seorang guru matematika, tetapi saya dengan mengikuti kegiatan SGK dan belajar daripada para narasumber dan juga teman-teman di SGK, ilmu yang saya dapatkan itu yang saya bagikan kepada peserta didik saya. Oke, terima kasih. Nah, saya bisa menarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman. Menurut saya ini penting sekali bagaimana mempertemukan anak-anak dengan orang yang berbeda gitu ya. Terus kemudian juga seperti yang Bu Indah sampaikan, mengajak anak-anak untuk membaca, berdiskusi secara terbuka apa persepsi mereka, ketemu dengan orang-orang yang berbeda atau bagaimana cara mereka berdoa. Itu menjadi cara yang menurut teman-teman efektif untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keragaman di sekolah bersama siswa-siswinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya berdiskusi pada sesi kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi buat guru-guru yang lain dan juga masyarakat yang ada di luar sana untuk terus menanamkan nilai-nilai toleransi dan keragaman di masyarakat umum, terutama di dunia pendidikan. Baik. Siap. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi. Prasangka terhadap suatu hal akhirnya dapat dihilangkan ketika kita memiliki kesadaran untuk membuka ruang perjumpaan, di mana perbedaan bukan lagi menjadi sekat atau halangan. Setiap agama dan kepercayaan pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.